Saat itu dipilihlah seorang komandan detasemen yang memang harus mempunyai postur yang tinggi. Dulu saya nggak mimpi mas masuk Pas Pampres karena memang terpilih lah ke sana. Makanya tadi Satgas juga harus tinggi. Nggak mungkin dong lebih pendek. Nanti Pak Jokowi yang awal kita jadinya. Jadi postur kita harus lebih tinggi karena kita harus melindungi. Apapun yang menjadi bahaya, ya setidaknya kita duluan jadi perisai kan. Banyak yang periode kedua saya banyak pengalaman sampai ke Ukraina kan kemarin juga. Oh yang perang ya? Wah itu juga seru tuh. Bisa ya dapat pengalaman itu. Tapi memang kalau kita lihat setelah sampai di Kiev, banyak sasaran-sasaran rudalnya si Rusia itu ke apartemen-apartemen yang disinyalir menjadi semacam baraknya mereka gitu. Kalau enggak, gudang senjatanya. Gudang senjata ya. Konsentrasi militernya yang diserang. Memang hancur semua. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di Brigade Podcast bersama saya Fabian Januari Squado. Narasumber kita kali ini adalah Brigjen TNI Anan Nur Rahman, di mana pada episode lalu beliau sudah mengisahkan tentang penugasan di daerah operasi militer di Aceh. Dan pada episode kali ini, seperti janji saya di episode sebelumnya, beliau akan mengisahkan penugasan di Pas Pampres sebagai perisai hidup Pak Jokowi pada saat itu. Mas Anan, gimana rasanya ketika pertama kali ditugaskan, kamu ikut Pak Jokowi? Ya, tentunya penugasan itu sangat terhormat karena terpilih menjadi salah satu komandan detasemen yang saat itu akan melaksanakan tugas menjaga Presiden Republik Indonesia. Itu tugas yang luar biasa. Ya, bagi saya itu tantangan dan tentunya kehormatan untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang prajurit tentunya harus berkomitmen dengan sebaik-baiknya nantinya. Dan kebetulan saat itu memang perekrutan sudah dimulai saat sebelum Pak Jokowi dinyatakan terpilih menjadi presiden. Satgas pun sudah mulai terbentuk. Dan memang secara ideal waktu itu Satgas dipilih dari orang-orang yang memang terbaik dari ketiga angkatan, dari mulai TNI AD, AU maupun AL, dan tentu dari jajaran pasukan khusus. Ya alhamdulillah waktu itu kita dapat melaksanakan tugas dengan lancar, ya, dan rasanya bersyukur sekali bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Itu yang saya rasakan. Memang agak mendadak waktu itu. Agak mendadak. Kalau boleh cerita sedikit waktu itu sih, saya sebenarnya sudah ditempatkan di Kodam 17 Indrawasih waktu itu. Saya sudah dibekali kursus untuk Danyon. Saya akan ditempatkan di Sentani waktu itu. Sentani. Ya, di situ ada satu batalion 751 waktu itu, Raider. Karena di Kodam ini tidak ada yang berkualifikasi Raider, sehingga calon kuatnya adalah saya waktu itu. Tapi ternyata dari Pas Pampres, keinginan dari almarhum Bapak Doni Monardo waktu itu sebagai Dan Pas Pampres membentuk Satgas yang memang ideal gitu kan. Ideal secara fisik, secara kemampuan sesuai yang diharapkan gitu ya. Jadi saat itu dipilihlah seorang komandan detasemen yang memang harus mempunyai postur yang tinggi gitu ya. Tinggi besar ya. Dulu saya nggak mimpi mas masuk Pas Pampres karena memang terpilih lah ke sana. Kita kan dulu warlock ya. Enggak sih. Kalau orang sekarang. Jadi ditempatkan di sana, kemudian karena dilihat tinggi saya sudah memenuhi kriterianya Pak Doni waktu itu almarhum, 180 ke atas memang. Bahkan 178 pun beliau nggak berkenan waktu itu. Jadi langsung ditarik ke Pas Pampres. Jadi Danyon tadi nggak jadi mas. Oh gitu, dan yang paling penting adalah Mas Anan ini orang Solo soalnya. Nah itu mungkin juga, Pak Jokowi enggak juga. Enggak juga mas ya? Enggak ada korelasi ke sana sebenarnya. Ini benar-benar random. Bahkan dia mungkin nggak tahu ya. Almarhum beliau nggak kenal sama saya juga. Karena kita nggak pernah sama-sama. Dengan liting beliau dengan liting yang lainnya lagi. Dan yang saya memang sama satu angkatan dengan beliau, tapi rekan yang lain gitu loh. Beda, beliau tuh lebih ke Kostrad, sempat ke Kostrad kan beliau, ke Karyango waktu itu. Nggak kenal sama saya, jadi ya sudah, saya mintanya yang tinggi. Ya udah, nggak ada pilihan lain. Memang saya paling tinggi kebetulan waktu itu ya.
tinggi, saya merapat ke Pas Pampres hari Senin itu. Saya lapor beliau, udah langsung ganti semua tanda satuan, ganti semua. Sorenya saya ngadep Pak SBY. Itu kayak, saya tuh ngadep presiden di sini. Pak SBY itu, wah luar biasa ya. Kebetulan waktu saya main oven dengan 2 danjen juga yang akan diganti. Saya dengan Brigjen Gogor saat ini. Brigjen Gogor. Gogor itu sekarang di Kepala Sekolah TN. Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Iya. Jadi sama-sama beliau. Itu sama-sama terus tandem saya tuh. Saya masuk, saya ikut Pak SBY kurang lebih 1 bulan. Jadi ternyata polanya sangat berbeda. Memang setiap objek, mungkin bahkan dengan Pak Prabowo sekarang pasti akan berbeda. Betul. Karena karakter masing-masing beliau kan punya keinginan dan kenyamanan yang berbeda-beda standarnya. Nah, waktu itu dengan Pak SBY juga, saya mendapat pelajaran juga. Saya sebulan ikut beliau, sempat di CKS juga, tapi setelah menjelang keputusan MK waktu itu, kekuatan grup A dibagi 2 waktu itu. Dibagi 2, 1,5 dari Pak SBY, setengah lagi ke persiapan ke Pak Jokowi. Presiden terpilih pada saat itu. Nah, pada saat itu masih dikawal oleh polisi. Setelah diputuskan MK Pak Jokowi menang, kita full serah terima sama polisi di KPU waktu itu. Berdinaslah kita di Taman Suropati. Nah, itu waktu itu saya jadi wartawannya. Nah, itu ceritanya panjang itu. Jadi kita tiap hari ke balai kota. Benar. Ya, jadi saat itu Pak Jokowi pun nggak tahu kalau saya orang Solo. Ya, jadi begitu setelah beberapa tahun saya baru tahu bahwa beliau juga profiling ya. Beliau juga profiling siapa yang bergabung ke Pas Pampres yang menjadi profiling. Harusnya begitu memang. Ternyata beliau profiling. Saya nggak tahu, nggak pernah diinfokan segala macam. Ya udah tugas seperti biasa aja. Tapi begitu hari pertama ketemu beliau, panggil. Kamu adiknya Vivi katanya. Nah, Vivi itu kakak saya dulu, satu SMP dulu. Satu kelas. Sama Pak Jokowi satu kelas. Oh, jadi kakaknya Mas Anan tuh teman kelasnya Pak Jokowi? Iya, di SMP 1 Negeri Solo. SMP Negeri 1 Solo. SMP favorit dulu. Cuman kakak saya SMA 1, beliau SMA 6 kalau nggak salah itu. Beliau kan kecewa tuh nggak bisa masuk SMA 1. Iya, benar-benar. Itu memang favorit banget lah di Solo. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah dengan mungkin latar belakang yang sudah diketahui sama beliau, saya lebih mudah saya berkomunikasi dengan beliau ya. Jadi hari-hari memang beliau belum mau pakai fasilitas karena belum dilantik kan, itu menjelang 3 bulan sebelum Oktober ya. Betul. Sebelum pelantikan. Jadi tugas-tugas gubernur Pas Pampres yang mengawal sebenarnya. Beliau masih main Ek Innova, jadi Mercy itu dianggurin sama beliau. Gitu. Pesawat AU tuh nggak mau beliau pakai. Kita lebih pakai sewa ya. Pakai Susi Air waktu Susi itu. Air ya. Pesawat private-nya Susi Air, masih rent lah, masih menyewa. Jadi ya berproses lah. Ya. Menjelang pelantikan, bergabunglah Kasat waktu itu kan. Jenderal Maruli menjadi Dangrup, kemudian Pak Andika juga menjadi Danpas Pampres. Nah, pada hari hanya pelantikan sudah insert semua itu. Jadi 3 bulan itu juga kita penyesuaian. Ya. Jadi penyesuaian apa yang beliau inginkan, apa yang tidak, apa yang beliau sukai, apa yang tidak. Itu memang Pas Pampres tuh nggak bisa saklek, dia harus menyesuaikan dia. Harus bisa menilai dari raut muka, dari tatap muka, dari gestur. Kalau sudah nggak nyaman, apa nih yang salah nih kan gitu ya. Kalau Pak Jokowi apa yang nggak disuka? Misalnya situasi seperti apa yang dia tidak suka dulu? Ya mungkin kita terlalu keras dengan rakyat. Karena beliau tuh, kalau sudah sama kekuatannya tuh ada di rakyat. Ya saya tidak moles-moles apa enggak. Karena saya lihat sendiri gitu loh. Jadi kalau sudah lama nggak turun ke bawah tuh rasanya gatel ya? Iya, rasanya kurang sempurna aja. Dan beliau punya jam kerja itu. Nggak pernah berhenti dia. Pas Pampres sampai kewalahan lah ibaratnya. Jadi pagi sampai malam sampai jam istirahat baru selesai. Ya terbukti pada saat saya dan grup di periode yang kedua sampai malam. Nggak ada jam 5 udah masuk hotel, masuk kamar, nggak ada. Habis maghrib keluar lagi. Cari lagi, turun lagi ke bawah. Mas Anan, kan tadi sempat disinggung tuh perbedaannya antara Pak SBY dengan Pak Jokowi, bahkan mungkin juga dengan Pak Prabowo, pasti karakter kepemimpinannya beda-beda gitu.
Tetapi apa yang Mas Anan paling ingat gitu ketika bertugas menjadi perisai hidupnya Pak Jokowi dulu? Yang paling ingat ya? Iya. Sebenarnya pada dasarnya sih kita pegang SOP dulu ya. Iya, SOP ya. Karena memang selalu bertentangan antara keamanan dengan kenyamanan. Itu selalu bertentangan. Kalau kita ingin secure banget, pasti nggak nyaman. Objek vital itu ataupun VVIP itu tidak akan nyaman dia. Karena akan banyak pengawalan, banyak pembatasan, sangat rigid mungkin ya. Tapi kalau kita bicara kenyamanan ya, gimana caranya berimbang, nyaman tapi aman. Itu yang paling utama kita pedomani pada saat itu. Nah, kalau Pak Jokowi ini memang unik, tapi justru menguntungkan bagi kami. Karena beliau tidak selalu mengikuti rencana. Tidak selalu mengikuti rencana. Ya, rute yang disiapkan, kadang beliau nggak mau. Karena? Bisa jadi objek area yang dikunjungi sudah disetting sedemikian rupa. Oh, dia nggak mau tuh setting begitu. Ya, kelompoknya beliau lah ya. Oleh pemerintah daerah mungkin. Dia pengen lihat dari sisi yang lain. Nah, bagi kami saat itu mungkin suatu keuntungan ya, karena memang tidak terencana tadi. Tapi tetap setelah berjalan juga kita selalu antisipasi dong. Nggak mungkin kita nggak belajar dari pengalaman. Kita siapkan mungkin lebih banyak personel yang ada di lapangan, advance kita, kemudian pengamanan instalasinya. Jadi begitu presiden masuk, mau kemanapun dia pergi, kita aman, lebih tenang. Ya. Tapi itu tadi, itu yang tahu cuma kita. Ya. Kita dan mungkin Sespri kan, dan ajudan yang sudah merencanakan kegiatan. Dari pihak yang dikunjungi ataupun siapapun itu, nggak ada yang tahu ya. Ya, semaksimal mungkin kita upayakan tidak tahu mereka. Nah, jadi dari tahun ke tahun memang banyak perkembangan dan interaksi dengan masyarakat menjadi hal yang mutlak bagi Pak Jokowi. Baik membagikan bantuan, sembako, melihat secara langsung, berkomunikasi dengan masyarakat, itu sudah hal yang mutlak dilakukan. Dan kita punya mungkin saat ini Kapten Windra, Windra Sanur ya, Kapten Dali, kemudian yang sudah purna, sudah geser ada Mayor Dimas dulu. Betul. Itu memang kita setting untuk mengawal langsung, sehingga satu orang ini sebagai pengawal pribadi, dia secara langsung yang akan direct untuk menangkal situasi yang tidak kita inginkan. Ya. Makanya posturnya harus tinggi besar ya. Makanya tadi Satgas juga harus tinggi. Nggak mungkin dong lebih pendek. Nanti Pak Jokowi yang awal kita jadinya. Jadi kita harus lebih, postur kita harus lebih tinggi karena kita harus melindungi ya. Apapun yang menjadi bahaya, ya setidaknya kita duluan jadi perisai kan. Jadi kita juga tidak perlu terlalu 3-4 orang yang saling sangat rapat. Satu orang saja, tapi yang lainnya memantau dengan teliti gitu, dengan waspada ya. Jadi salah satu kita bisa menyesuaikan sampai dengan hari ini yaitu. Nah, nanti pada saat Pak Prabowo mungkin beda lagi nih. Saya belum. Mungkin dengan komandan yang sekarang yang lebih tahu ya. Kapten Dali. Bener ya namanya ya? Kapten Dali ya. Ya kan dia yang mengawal Pak Kapten Dali ada. Itu dulu kita rekrut pada saat saya dan grup. Jadi Kapten Dali, ada Kapten Denny Sofyan, masih satu angkatan dengan Mas Seskap. Oh ya, Pak Mayor Teddy. Oh, siap. Dengan Mas Seskap. Mas Seskap. Ya, Mas Seskap. Oh iya benar. Jadi itulah. Jadi mereka yang memang satu angkatan 2011 ya. Iya. Untuk Kapten Windra sekarang sudah di Solo, sudah nempel Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi seperti kita lihat sekarang kegiatannya juga tidak banyak personel yang terlalu berlebihan, beliau nggak suka. Berarti dia langsung jadi grup D ya Mas ya? Ya, grup yang mengawal mantan presiden. Mantan presiden, tetap sebagai bagian dari jaminan untuk kesehariannya Pak Presiden. Jadi itu yang menjadi SOP-nya Pas Pampres. Jadi selama 2 periode memang saya juga lama ya tidak kembali, 5 tahun saya tinggalkan Pas Pampres. Di 2021 saya baru kembali lagi menjadi Dangrup. Dangrup ya memang alhamdulillah waktu itu sudah ada vaksin COVID kan. Jadi dengan nakes saya divaksin.
karena masuk istana nggak boleh lah ada positif COVID. Nah itu sangat, waduh, luar biasa COVID. Kalau udah kena itu sudah kita benar-benar diisolasi itu. Benar-benar diisolasi. Bahkan kita sudah ke daerah-daerah dan ke luar negeri. Waktu itu kita pertama kali ke Roma. Iya. Ya. Di pesawat pun kita masih sebelum berangkat kita cek. Dites, pas di daerah sampai dites lagi. Kalau orang China, orang Jerman ngecek tuh bukan ditempel Mas, dia dicolok betul. Habis itu diturunin lagi. Sampai bawah betul. Jadi sampai sedemikiannya lah. Dulu ada dari anggota kita juga yang pas di pesawat dinyatakan positif. Langsung dipisah gitu. Jadi waktu itu memang sangat rumit situasinya. Iya. Tapi alhamdulillah bisa kita lewati lah. Waktu Pak Presiden ke Pak Jokowi ke Papua, pada saat itu Mas Anan masih nempel nggak tuh? Papua berapa kali kan sering Pak Jokowi? Yang Papua. naik motor di Papua itu loh? Naik motor enggak? Oh, naik motor enggak. Saya sudah waktu PON ya. Oke. Nah, bener nggak beliau tuh di Papua maunya dilepas ke Asmat ya Mas, kalau nggak salah ya? Asmat pernah nggak Mas? Oh pernah, naik motor itu saya lihat. Iya benar, yang Asmat, ya Mas Anan ya? Ya berboncengan sama betul, Bu Jokowi. Ibu, betul. Ya, saya belum bergabung lagi. Oke. Bener nggak sih kalau dia ke Papua tuh ke Papua tuh kayaknya lebih luas dan ya memang kayak apa ya? Udah disarankan jangan, tapi itu kan sebenarnya gitu. Gestur kepada publik ya, pada masyarakat sana ya, untuk memberikan bahwa saya percaya dengan masyarakat Papua. Dan Pas Pampres harus memfasilitasi itu. Ya, tentunya dengan persiapan-persiapan yang tidak sedikit. Ya, saya yakin juga Papua hanya sebagian kecil saja yang masih belum mau bergabung dengan kita ya. Bahwa masyarakat di perkotaannya juga sudah sangat Indonesia lah saya kira. Ya. Jadi nggak ada masalah. Kan Bapak Jokowi kan nggak ke Puncak Jaya yang daerah-daerah konflik gitu ya. Memang daerah-daerah perkotaan yang sangat bersahabat saya pikir. Gitu. Oke. Berarti nggak, ya alhamdulillah ya, dalam tanda kutip nggak pernah kecolongan lah ya selama jaga Pak Jokowi. Dulu kalau di balai kota tuh ada aja warga yang ngasih sesuatu ke beliau tuh, entah itu klinik kalau kata orang berbau keris kecil gitu misalnya, atau itu nggak sedikit sih Mas. Kalau gitu? Di Bogor sering tapi kita terima. Artinya jadi mereka ketemu terus kasih itu ke Pak Jokowi? Enggak, gini, jadi dia berupaya nih naik pagar, tapi saking inginnya dia menyampaikan aspirasi itu, tapi kadang-kadang ada yang nggak masuk akal, jadi sengketa tanah lah yang berkaitan dengan pribadi-pribadi aja gitu loh, nggak secara umum di masyarakat luas gitu ya. Jadi dia lompat, tapi kita tangkap lompat pagar, banyak juga yang ODGJ ya, gangguan jiwa gitu ya, banyak juga, tapi kita amankan ya, kita bisa melihat lah mana ini yang perlu tindakan tegas, mana yang memang harus kita maklumi gitu. Kalau udah gangguan jiwa kan memang nggak bisa langsung kita pukul rata semuanya. Berarti ini kan memang ada perlakuan khusus lah gitu. Kita serahkan ke polisi ya gitu. Banyak yang periode kedua saya banyak pengalaman sampai ke Ukraina kan kemarin juga, ke Kiev, ke Rusia. Oh yang perang ya? Wah itu juga seru tuh. Bisa ya dapat pengalaman itu. Itu gimana tuh Mas persiapannya Pak Jokowi masuk ke daerah perang itu? Bukan sekedar konflik itu, perang itu sudah. Persiapannya luar biasa sih sebenarnya, karena memang kita harus pastikan semuanya aman. Jadi semua institusi yang ada di negara ini, baik dari BIN, dari Mabes TNI, semuanya meyakinkan itu aman. Jadi secara intelijen juga kita sudah mitigasi ya? Ya, dimitigasi. Karena semua pemimpin negara yang masuk ke Kiev itu harus melalui Poland. Jadi harus melalui Polandia, melalui jalan darat. Naik kereta itu 12 jam. Jadi sepanjang jalur itu ya menjadi concern kita sebenarnya. Nggak tidur tuh Mas? Tidur nggak tuh Mas? Ya kita alert terus lah pasti lah. Nggak tidur ya? Iya. Gile, 12 jam. Dan kita nih orang Indonesia ya. Keretanya tuh nggak nyala AC-nya. Jadi kalau di sana kan enak, dia senang musim panas, hangat gitu kan. Oh kalau kita kan sumuk Mas. Sumuk bener. Oh di sana nggak ada AC-nya? Jadi begitu jalan baru nyala. Kalau kereta kita di sini kan udah nyala duluan. Oh gitu. Jadi kita mau bilang suruh nyalain, nanti tunggu jalan. Tunggu jalan. Keretanya udah tua-tua juga. Oh gitu. Dari Premzil. Itu kalau nggak salah sebelum sampai ke saya lupa satu kota, itu kan ada serangan. Kalau nggak salah ya. Nggak ada sih dalam perjalanan saya. Kayaknya ada ya. Maksudnya sebelum waktu Pak Jokowi datang. Oh iya. Jadi kalau di Kievnya kan kita ini
kunjungan damai ya. Iya. Artinya kan juga sudah dikomunikasikan semua dengan pihak Pasti Rusia, ya. dengan semua yang berkonflik di situ sudah. Tapi memang kalau kita lihat setelah sampai di Kiev, banyak sasaran-sasaran rudalnya si Rusia itu ke apartemen-apartemen yang disinyalir menjadi semacam baraknya mereka gitu. Kalau enggak, gudang senjatanya. Gudang senjata ya. Konsentrasi militernya yang diserang. Iya, Memang hancur semua itu. Itu kalau kita lihat Kiev itu kayak Jakarta tahun 90-an gitu lah. Iya. Ya. Old Jadi, school ya. Iya, agak lama gitu. Iya. Di Ukraina sana. Mas, salah satu juga yang menarik yang dulu mungkin sebutannya viral kali ya. Waktu Pak Jokowi jadi presiden, ya kan Mas Anan kan jadi pengawalnya kan. Ya. Lalu dilantik ya, kalau nggak salah dilantik dan beliau ke Monas ya waktu itu ya. Ya. Itu Mas Anan sudah dapat skenario itu atau memang itu Pak Jokowi di luar skenario yang sudah direncanakan Ya. itu? Saya dulu memang tentunya sudah disampaikan perencanaan. Rutenya itu. begini nih gitu. Oh, ya? sudah itu sudah disampaikan. Yang tidak ataupun yang di luar prediksi kita waktu di luar Nurul. Kita harus lari dari Semanggi ke istana. Oh, sampai istana ya? Istana, ya. Karena dulu kan rencananya sampai Bundaran HI baru berganti dengan kereta kuda ya. Betul, kereta kencana, betul. Kereta kencana itu. Ternyata masyarakatnya sudah menunggu dari Semanggi. Benar. Jadi begitu kita dari DPR MPR belok Semanggi arah Sudirman itu udah full dan Bapak sudah mau menyapa. Iya. Turunlah kita semua. Nggak ada yang di dalam mobil lah. Semuanya turun, kawal langsung ke beliau kan. Iya. Dan luar biasa, cuaca panas. Kita pakai batik apa jas lengkap. Oke. Kalau jas aja nggak apa Mas. Yeah. Ada rompinya di dalam. Rompi anti peluru tuh. Itu yang membuat kita agak sedikit kelelahan. Dan sampai Bundaran HI itu luar biasa kita. Masyarakat sangat Iya, sekali. mau dibilang pasukan khusus kayak apa tapi tetap berat ya Mas. Begitu beliau naik kereta kuda sama Pak JK, kita masih di bawah. Masih di bawah, betul. Sampai istana itu. Sampai di Istana Merdeka. Jadi wah luar biasa itu, haus sekali, nggak ada minum waktu itu. Sampai ya saya masih ingat itu ada legend TNI Widi waktu itu yang jadi ajudan beliau. Saya sampai udah izin ada minum. Sampai kita minum itu benar-benar haus sekali karena memang kita lari itu. Dan itu luar biasa jauhnya. Pakai pakaian lengkap, senjata semuanya lengkap. Oh, senjata bawa juga? Iya. Senjata yang panjang bukan? Laras panjang? Yang panjang anggota yang bawa. Oke. Kalau kita pistol saja. Pistol aja. Tapi rompinya ini yang di dalam baju jas ini kan yang membuat kita memang agak sesak ya. Apa ya gerah banget gitu ya. Itu yang kalau lari sih nggak ada masalah kita ya. Tapi itu bebannya kan luar biasa. Iya, tapi waktu itu nggak ada potensi ancaman ya Mas ya? Ya kita sudah antisipasi lah. Antisipasi. Ya sudah sepanjang rute tuh pasti kita sudah antisipasi. Iya. Ya bahkan sampai pernikahan Mas Kaisang dulu di Solo. Iya. Sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu sudah kita amankan betul. Jadi kurang lebih sama lah. Iya. Itu lebih menantang lagi. Karena satu keluarga besar dengan kereta kudanya ya. Gile. Kan nggak ada mobil keras tuh, nggak ada yang keras di situ. Semuanya iya. langsung. Bener. Directnya langsung ke beliau kan. Tapi alhamdulillah ya dengan perencanaan dan dengan doa lah pastilah. Iya. Kita lancar semuanya lah. Iya. Gitu. Kalau Pas Pampres tuh yang mengelilingi presiden ya, entah siapapun dia pasti pegang pistol tuh Mas ya. Semuanya pegang pistol. Pegang pistol semuanya. Semuanya. Bahkan yang pengamanan di pintu-pintu itu pegang pistol. Pintu pasti pegang pistol juga. Pegang pistol. Oke, itu tadi sahabat kompas.com kisah Brigadir Jenderal TNI Anan Nur Rahman di penugasan Pas Pampres. Terima kasih banyak Mas Anan atas ceritanya. Semoga ini menginspirasi ya bagi sobat Brigade dan sahabat kompas.com. Oke, sampai jumpa. Setiap misi punya arti.